kita akan belajar tentang corporate organisasi ini, tapi dari sudut pandang di Amerika sana ya, karena kita menggunakannya bukunya buku BIMS. Tapi nanti kita akan elaborasi sedikit bagaimana di undang-undang reorganisasi yang ada di PROJK ya. Kita bahas dulu terkait dengan di undang-undang menurut buku BIMS dan juga di US tersebut. Ini reorganisasi berarti kan adalah keputusan yang diambil oleh pengadilan niaga ya biasanya ya, terkait dengan perusahaan yang mengalami resiko kebangkrutan atau disebut dengan financial distress. Nah, ketika perusahaan ini dianggap tidak mampu atau equity atau bankruptcy gitu ya, dikatakan lain seperti itu, maka dia bisa mengajukan secara sukarela maupun secara dari pihak lain ya untuk mengajukan bahwasannya dia itu sudah pantas untuk dilikuidasi atau nantinya ditutup. Nah, tapi dari putusan pengadilan bukan hanya seperti itu. Putusan pengadilan itu bisa mengabulkan, menolak, ya, melikuidasi atau mereorganisasi. Nah, ini adalah salah satu putusan yang ada pada saat perusahaan ini mengajukan proses likuidasi, yaitu dengan cara reorganisasi. Yang dimaksud dengan reorganisasi berarti apa sih? Ini merupakan solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah keuangan perusahaan. Kalau dikatakan solusi alternatif, ini adalah salah satu solusi yang digunakan supaya perusahaan ini tetap eksis. Akan tetapi nantinya dalam proses reorganisasi itu berarti ada yang harus kalah. Yang mana yang kalah? Ya pasti salah satunya adalah dari segi liabilitas. Liabilitas tersebut masih nanti dengan adanya negosiasi dan juga adanya kesepakatan bersama, pasti harus ada pihak yang dirugikan di sini. Salah satunya biasanya si kreditor. Nah, dengan reorganisasi pihak kreditor dan pihak lain berkepentingan dengan perusahaan debitur menyusun kesepakatan tadi ya. Kesepakatan ini biasanya terkait dengan utang piutang, terus juga terkait dengan ada gak aset yang belum dibayar dan atau aset yang dijaminkan gitu ya. Terus dengan pengawasan si kurator untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang berada di perusahaan debitur. Perusahaan debitur itu tadi perusahaan yang sedang dilakukan proses ke pengadilan niaga ya. Nah, semenjak putusan pengadilan, seluruh aset tersebut kan dilimpahkan oleh kurator dan juga diambil rencana untuk reorganisasi. Kalau nantinya hasil putusan pengadilan itu dalam bentuk putusan pengadilan itu dalam bentuk reorganisasi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, ini ya. Di chapter 7 kan ada likuidasi. Nah, chapter 11 itu nanti kita akan belajar ini tentang reorganisasi. Apa yang harus dibutuhkan, bagaimana cara reorganisasi yang harus dilakukan oleh si perusahaan dengan cara nantinya pasti kita harus menghilangkan defisit ya, defisit equity itu kita harus hilangkan. Tujuan dari reorganisasi itu tujuannya adalah menghilangkan defisit dari equity. Intinya seperti itu. Contoh lagi. Yang pertama kita membuat yang disebut dengan reorganisasi planning. Yang disebut dengan reorganisasi planning dari putusan pengadilan nanti kita harus paham dan juga kita harus bisa meyakinkan bahwasannya kepada pihak-pihak lain, contohnya kepada kreditor, kepada pemegang saham, dan juga kepada karyawan. Tujuan fungsinya juga beda. Kreditor itu untuk menjamin bahwasannya dari proses putusan pengadilan ini jangan sampai perusahaan ini nanti ditutup. Nanti kita harus bisa menjelaskan pada si kreditor. Bro, kalau nanti ini ditutup, sayang loh utangnya tersebut bisa jadi gagal bayar sepenuhnya. Tapi kalau nanti ini masih bisa berjalan, saya jamin bla 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 bla. Nah, gitu ya. Tergantung pihak perusahaan tersebut, biasanya ini terkait dengan sekretari corporate. Biasanya tugasnya sekretari corporate nih, yang sebagai humas perusahaan untuk menyampaikan kepada si kreditor. Pemegang saham itu juga nanti lewat RUPS ya. Kalau karyawan itu supaya nantinya tetap adanya karyawan untuk keberlangsungan dari operasional si perusahaan ini. Nah, selama proses reorganisasi, perusahaan dapat tetap melanjutkan usahanya. Jadi beda ya antara likuidasi. Kalau likuidasi itu tutup. Sedangkan kalau reorganisasi tersebut bisa melanjutkan usahanya sampai dengan
keluar dari kepailitan. Jadi sampai dengan keluar dari kepailitan. Jadi tetap bisa aktivitasnya. Kalau kemarin kan pada proses likuidasi, transaksi yang hanya menguntungkan. Kalau transaksi yang merugikan nggak boleh masuk ke dalam akan masuk ke dalam transaksi pada saat likuidasi. Ya, jadi transaksi yang menguntungkan saja yang boleh masuk ke dalam proses likuidasi. Gitu yang harus kalian pahami di sini. Nah, di mana salah satunya tadi ya, pengurus organisasi tersebut bayar wali amanat, yang kedua perusahaan itu sendiri bertugas untuk melakukan tugas-tugas si trustee, yaitu yang disebut dengan debitor in possession. Maksudnya adalah dia sebagai penagih kalau ada piutang, atau dia nantinya sebagai pihak yang bagaimana bernegosiasi dengan kreditor dalam keputusan nantinya. Nggak gampang loh pada saat reorganisasi gitu ya. Nah, di sini di reorganisasi plan yang pertama, struktur utang dan modal perusahaan debitor. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya nanti kita harus bisa menyesuaikan struktur utang dan modal perusahaan si debitor. Ini adalah pihak yang sedang dilakukan proses reorganisasi ya. Jadi utangnya itu nanti harus direstruktur. Nggak boleh kita mengakui utang tersebut sesuai dengan sebenarnya, maksudnya sesuai dengan utang terakhir. Karena kenapa? Nggak mampu. Kita kan bilang kita nggak mampu untuk bayar utang. Kalau tetap dipaksakan, gimana bisa? Nah, ini yang menjadi perhatian yang harus kita perhatikan. Nanti dalam proses reorganisasi pasti ada pihak yang dikalahkan. Ini kenapa jadi banyak izin ke belakang ya? Chatnya izin ke belakang semua ya? Untung nggak izin ke depan, Pak. Jangan dong. Ya, jadi tadi saya bilang, dalam proses reorganisasi ini emang kita jangan. Nanti kalau kalian mungkin mengaudit, misalkan kalian kerjanya di Badan Pemeriksa Keuangan, terus ada BUMN yang direorganisasi gitu ya, para perusahaan TBK, nanti ikut peraturan OJK terkait dengan hal demikian. Nah, ini harus dilakukanlah hal-hal yang harus disimak. Tadinya ini, kalian tahu ya, kasus Jiwasraya ya. Dia kan nggak bisa menutupi kewajibannya nih. Nah, sekarang itu kasusnya itu dilikuidasi atau apa? Tunggu dulu putusan pengadilan. Kemarin kan hasil putusan pengadilannya tersebut belum keluar terkait dengan demikian. Karena masih ada anak cabang dia yang masih tetap beroperasi. Nah, ini yang menjadi perhatian kita ketika debitor yang memiliki utang, dia harus bisa meyakinkan bahwasanya utangnya tersebut nggak boleh misalkan terrecord, misalkan utangnya 1M. Nanti pada saat reorganisasi pasti utangnya turun, nggak mungkin bertambah, pasti turun. Karena kita harus mengakui gain tersebut untuk menutupi defisit equity. Modalnya juga gitu. Modal tersebut nanti untuk menutupi defisit equity. Jadi pihak yang paling dirugikan memang pemegang saham dan kreditor. Gitu. Ya, nanti dari restrukturisasi tersebut penyesuaiannya dengan cara membayar utang secara tunai. Boleh. Kan biasanya kalau orang udah utang ya udahlah sebayarnya lu berapa bisa mampunya. Biasanya begitu. Bener gak? Perusahaan, jangankan perusahaan deh, kita aja sebagai orang yang ngutangin, kadang-kadang ketika orang yang ngutang sama kita tagih galakan dia, ya udahlah, ya, kalau mau bayar enggak deh gitu kan, padahal begitu. Nah, ini nih yang menjadi krusial juga bagi perusahaan. Kalau misalkan kita punya utang banyak, ini juga harus jadi perhatikan, jangan sampai utang kita menjadi bad debt gitu ya. Terus mengkonversi utang dengan ekuitas. Ini juga bisa menjanjikan dengan demikian. Bro, kita ganti deh dengan utang dengan ekuitas. Jadi contohnya kita utang diganti dengan modal. Boleh nggak? Boleh. Dengan conversion saham dengan utang itu boleh. Jadi kita misalkan punya utang, kita konversi ke modal itu boleh. Saham. Atau dengan cara menyelesaikan lebih kecil. Contoh, bro, nanti nih kita punya utang 5 miliar. Kamu aku jadiin obligasi, tapi nanti saya bayar bunga ya, tapi utangnya lebih kecil boleh gak? Tapi dalam jangka waktu nanti lama, gitu. Kecil tapi lama periodenya. Misalkan 1 miliar, tapi periodenya lama. Nanti saya bayar per kupon ya. Oke deh, oke. Padahal utangnya 10 miliar. Gimana tuh ya? Tadi saya bilang ya, tergantung dari si editornya, maunya seperti apa. Terus secara umum nilai penyelesaian lebih kecil dibandingkan utang. Tadi saya sudah jelaskan ya. Nilai utang tersebut harus lebih kecil, nggak boleh lebih gede. Penyelesaian dengan poin C mengakui keuntungan dari restrukturisasi
utang debitor ya tadi ya, mengakui keuntungan restrukturisasi. Kita harus mengakui dari restrukturisasi utang tersebut, kita harus mengakui keuntungan. Jangan rugi dari restrukturisasi, nantinya rugi nggak bakal bisa dapat reorganisasi. Karena kita harus bernilai positif dan defisitnya harus tertutup. Ya. Terus yang kedua, revaluasi aset debitor. Nah, ini biasanya kalau di Indonesia jarang nih terjadi. Pada saat reorganisasi biasanya udah direvaluasi, apalagi perusahaan TBK. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena pedoman kita, kalau di Amerika kenapa harus direvaluasi? Karena dia menggunakan apa? Pedoman akuntansinya berbasis apa prinsipnya? Kalau kita kan International Financial Reporting Standard, IFRS. Kalau Amerika apa? Di bukunya Horizon. Itu ya. Dia masih menggunakan historical cost kan berarti kan? Maka dengan demikian rata-rata dia menggunakan revaluasi aset terkait dengan ketika ada pengakuan di restrukturisasi. Yang terakhir baru menyusun neraca baru. Dan neraca baru ini pasti sudah bisa saya pastikan nilai utangnya harus lebih kecil dan nilai modalnya juga harus lebih kecil. Nah, reorganisasi yang pertama adalah harus disetujui oleh stakeholder, perusahaan serta pengadilan ya. Jadi kalau stakeholder setuju di organisasi, pengadilan nggak setuju ya nggak bisa. Ya, terus harus dibuat secara fair and equitable, maksudnya adil dan secara merata. Jadi nggak ada pihak yang dirugikan di kemudian hari terus bilang one prestasi, nggak boleh kayak gitu. Terus mengidentifikasikan tingkat klaim. Dalam tingkat klaim yang harus sama diperlakukan secara adil bla bla bla. Ini sama ya, ini saya nggak jelaskan terlebih lanjut karena ini sama ya. Nah, reorganization value, kalau kita tentang reorganization value nanti kita melihat yang pertama memperkirakan fair value perusahaan yang diorganisasi dengan tanpa mempertimbangkan liabilitas. Dengan cara apa? Dengan cara mendiskontokan future cash flow. Maksudnya gimana? Kalau kita punya aliran kas sekarang di kemudian hari itu berapa sih? Kita bisa berapa? Kalau kalian pernah bikin laporan laba rugi segmen, tahu nggak? Pernah nggak laba rugi segmen? Ketika produk kita ada yang gagal nih satu dari produk A, kita dihentikan nih produk ini sama kayak diskontokan future ini, berarti kita memprediksi kas yang kita miliki sekarang atau yang kita sebut dengan arus kas kita sekarang ini di kemudian hari itu bakal kayak gimana arus kasnya. Nah, itu harus kita pertimbangkan. Jangan sampai dari organisasi 5 bulan kemudian malah tutup lagi ya. Terus mempertimbangkan bisnis and financial risk. Kalau bisnis dan financial risk kalau misalkan terkait dengan risiko keuangan banyak ya. Salah satunya ada risiko bawaan, risiko pengendalian dan risiko deteksi yang harus kita perhatikan di sini. Terus ada reorganisasi value menunjukkan berapa nilai klaim tadi ya yang dapat di cover. Nah, nantinya segala sesuatunya itu kita sebut dengan adanya pencatatan baru atau fresh start reporting. Dengan cara nantinya melaporkan liabilitas pada present value-nya dan penghapusan utang sebagai extraordinary item. Jadi nanti ada liabilitas new, ada liabilitas old. Ya, di sini terkait dengan hal demikian, nih ya. Yang harus kalian perhatikan pada saat kalian menetapkan fresh start reporting, yang pertama adalah revaluation value sesaat sebelum neraca reorganisasi harus lebih rendah dibandingkan dengan post petition liabilities dan award claims. Ya, award claims. Ya, maksudnya gimana? Nanti revaluation value-nya tersebut harus lebih kecil. Nanti saya akan contohkan di soal. Nah, terus pemegang saham lama memiliki proporsi pemilikan kurang dari 50%. Ini juga harus kita buktikan. Ini dan ya, kalau ini salah satu tidak bisa tercapai, maka tidak bisa dibuat reorganisasi. Jadi ini harus kedua pihak ini harus saling cinta ya, saling cinta dan saling sayang ya. Jadi kalau cuma satu doang yang kena berarti hanya bertepuk sebelah tangan ya, nggak bagus ya. Kalau cinta bertepuk sebelah tangan lebih baik mencari yang lain. Oke. Nah, ini sama yang mengalokasikan, nanti ini kita contohkan ya. Yang terus mengalokasikan reorganisation value ke identifiable asset. Nah, ini dengan cara nantinya
jumlah yang tidak teralokasi akan diakui sebagai intangible asset dan disebut dengan reorganization value. Jadi nanti defisit equity dikurangi dengan gain. Ketika nantinya itu masih ada selisih, kita masukin sebagai intangible asset ya. Identifiable asset atau yang disebut dengan tadi ya aset tidak berwujud ya. Kita masukkan ke dalam demikian kalau ada selisih. Oke, karena ini sama saja, coba kita akan ilustrasikan ya lebih lanjutnya ya. Mengajukan petition under chapter 11. Coba kita lihat dulu chapter 11 ini. Kita lihat dulu chapter 11-nya. Nanti coba Aulia ingetin ya, 16.20 aku mau absen. Ya. Iya, Pak. Gak apa-apa, nanti agak lama dikit gak apa-apa. Nanti kalau agak lama dikit berarti naik ya. Ngumpulinnya berarti naik ya. Tenang, sama saya tuh saya adil. Ya, sifatnya saya adil. Jadi saya insya Allah bisa 1, 2, 3, 4. Nggak boleh. Sorry. Nggak. Ini direkod loh, Pak. Oh iya. Sorry. 1, 2, 3, 4 itu maksudnya adalah bukan dalam hal itu. Lagi pula kan yang record kan buat kalian juga ya. Nggak disebar ke yang lain juga ya. Dia jadi salah tingkah nih. Jangan kaku dong, ya gak? Pertemuan terakhir kok, masa kaku sih kita, ya kan? Sudah masuk ya di sini ya. Sekarang kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu ilustrasinya. Ilustrasi. Nah, ini ada T Corporation mengajukan pelindungan dari kreditor berdasarkan chapter 11 dari tindakan kepailitan tanggal 5 Januari 2016. Ya. Adalah debitor yang intinya dia adalah yang dilakukan sebagai pengajuannya ya. Dengan kata lain di sini TIK ini melaporkan neracanya dia sebagai berikut. Di sini ada neraca dalam ribuan. Kita bisa lihat ada cash sampai dengan paten. Dari segi aset ada sebesar ya ini 2.100 current liabilities. Oke, ini sampai dengan current asset dan fixed asset, total asetnya adalah 2,1, sedangkan dari current liabilities-nya adalah 1,2 dan stockholder defisitnya adalah 200 sehingga didapat 2,1. Dari tersebut kita bisa lihat ya pada tanggal pengarsipan gitu ya, rekening bank dan pembukuan TIK ditutup ya, ini ditutup nih berarti, dan membuat buku baru. Perusahaan mengatur pembiayaan jangka